Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Salam sejahtera dan salam saudaraan. Semoga kita selalu semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur yang panjang dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi saudaraku di channel YouTube Regen TV. Di kesempatan kali ini kita berada di Kota Palembang, tepatnya di depan Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kita akan masuk ke dalam. Kita akan bertanya-tanya kepada salah satu pengelola kisah atau sejarah-sejarah apa yang ada tersimpan di museum ini. Sebelum berlanjut, jangan lupa saudaraku untuk selalu mendukung channel YouTube Regen TV dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komennya. Oke, ikutin saya ke dalam. Saudaraku, saat ini kita sudah berada di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II, dan di hadapan saya sudah ada Bapak salah satu pengelola di museum ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kita dari channel YouTube Regen TV. Yang pertama kita ke sini tujuannya adalah untuk silaturahmi. Yang kedua kita ingin sedikit menggali informasi-informasi terkait Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini, Pak. Jadi ini saya kebetulan juga. Jadi pertama Sriwijaya dulu. Sriwijaya dulu, Pak ya. Ya, Sriwijaya ini ada dua periode zaman. Hindu di bawah abad ke-6, Buddha dari abad ke-7 sampai abad ke-12. Keberadaan Sriwijaya di Palembang dikuatkan oleh salah satu prasasti yang namanya Prasasti Kedukan Bukit. Oh, ini Prasasti Kedukan Bukit, Pak. Ya, mengapa dinamakan Prasasti Kedukan Bukit? Karena ditemukan dekat sungai Kedukan Bukit. Akhirnya jadi nama Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini bertarikh tahun Saka, bulan Waisaka, 5 Asada, 605 Saka. Bertepatan pada masa itu akhir Mei awal Juni 683 Masehi. 683 Masehi. Nah, jadi umur Kota Palembang 2021 sekarang ya, dikurangi 683, 1338 tahun. Wow, sangat tua saudara. Kota Palembang 1300 tahun sekian. Ya, 1338 tahun. 1338 tahun. Ya, umur Kota Palembang. Nama Palembang yang pertama dulu namanya Suwana Dwipa. Suwana Dwipa. Pulau Emas, nama hotel. Ya. Oh. Suwana Dwipa, kemudian Suwana Bumi, Kota Emas. Pulau Emas dan Kota Emas. Tahun 1815, John Jacques moto keraton kita ini keraton Sultan ini. Iya, iya. Yang dia benteng Kota Besar. Dari sungai, maka dikatakan Palembang. Palembang. Untuk John Jacques ini jelaskan karena mereka orang asing. Pa mean the place, Limbang mean verb, Palembang mean the place, who the people to earn a living by trusting timber of the water. Wow. Dan the last to be Palembang. Jadi melimbang. Melimbang ya. Asal kata melimbang jadi Palembang. Oh. Nah, kalau di sini Pak yang ada di museum ini apa-apa aja Pak yang ada tersimpan ini? Oh, yang tersimpan. Iya. Yang masih kita bisa lihat itu pusing sekarang. Batu tadi ada batu kepala kobra tadi ditemukan di sini. Oh, di situ batu kepala kobra tadi. Maka dinamakan pabrik pupuk Sriwijaya, singkatnya Pusri. Pabrik pupuk Sriwijaya. Ya. Oh, Pusri. Iya, Pusri. Oh, jadi itu saudara singkatannya. Ya, jadi nah inilah keraton kita pertama.
Ini satu ilir kampungnya namanya. Ini Kampung kita Satu ini Ilir. 19 ilir sini. Ini 19 ilir ya? Ya 19 ilir. Jadi 19 kampung dari sana ke sini. Nah, kampung ini dinamakan Palembang Lamo Satu Ilir. Satu ilir. Di sinilah Pak ya lokasinya. Ya. Jadi satu ilir berakhirnya 36 ilir. Seberang sana satu ulu dari pangkal. Jadi ini kalau dalam bahasa aslinya upstream, downstream. Oh. Upstream min ilir, downstream min ulu. Ulu. Ya, arus ke bawah kan? Harus ke bawah, dari atas ke bawah Pak ya? Ya, dari atas ke bawah. Jadi ulu. Iya, iya, iya. Dari atas turun. Ini tahun 1659 Pak ya? Ya, jadi negara Palembang Darussalam ini seberangnya Asgab itu. Iya, 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 iya. Ini peta keraton. Peta Keraton Kutogawang. Jadi saya jelaskan dulu. Peta ya tahu peta. Keraton ini istana. Istana. Kuto ini benteng, gawang lebar. Istana benteng lebar. Oh gitu. Istana benteng lebar. Nah, ini Pulau Kemaru. Nah, ini sungai yang saya katakan tadi yang temukan batu kepala kobra 7 ya. Maka itu jadi pabrik pupuk Pusri. Jadinya pabrik ini tahun zaman Soekarno, tahun 1959 apa begitu. Berdirinya pupuk Pusri itu Pak? Iya, atau di bawah tahun 1959 kira. Nah, ini asalnya begini. Nah, sini sudah ada pesan Belanda BPM. Di sini Stenpak. Nah, Sungai Gerong ini lagi kita nyari-nyari apakah nama Sungai Gerong. Sungai Gerong itu tidak ada nama sungai yang Gerong, tidak ada. Tidak ada Pak ya? Ini Sungai Komering. Itu Sungai Komering. Ya, ini Sungai Musi. Jadi katanya ini ya, Amerika lagi meneliti tanah. Oh, sand and ground. Sand pasir, ground tanah pasir. Tanah pasir. Jadi Sungai Jadi Gerong. ya lu orang Komering api sana apa katanya? Ya. Sungai Gerong. Padahal sand and ground. Ya, sand and ground. Sungai Gerong. Iya. Lalu Saudara-saudara. nah ya. Nah tuh Sungai Gerong. Nah jadi akhirnya jadi pabrik pupuk. Ini hasil penelitian dulu tahun berapa tahun 94 apa 9 berapa itu ada arkeologi nasional kerjasama dengan Prancis. Iya. Jadi melalui foto satelit diteliti yang mana-mana ada dapat di foto satelit ya. Yang ini dapat. Oh, ini aslinya Pak? Iya asli. Oh. Jadi diadakan penggalian maka dapatnya. Nah, kemudian diadakan penelitian mulai dari 1 ilir sampai 36 ilir. Ialah ada Taman Burung Halak Kerajaan Sriwijaya itu. Oh, yang jadi bukan Raja Sriwijaya yang buat arkeologi, karena kalau di foto satelit kan masih ada alur-alur sungai dan sebagainya. Memang ada alur sungai, lantas dibuat Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Oh, berarti sudah ratusan tahun umurnya. Ya jelas. Nah ini Ratu Sinuhun. Ini sosok Ratu Sinuhun ini siapa ini Pak? Ini yang membuat hukum simbur cahaya. Di Palembang ada hukum simbur cahaya, artinya siraman cahaya. Oh. Simbur itu bahasa Palembang. Simbur ya siram. Ya siram. Cahaya itu ya dari langit cahaya. Dia merintah 1639. Ini salah tulis 16 juga. 16 sampai 1650. 1650. Ya, jadi negara Islam 1659. Ini 39 1659 jadi negara Islam Palembang Darussalam. Nah, kemudian lambangnya ini. Lambangnya ini saya ciptakan 2 bahasa. Ya. Pertama bahasa Inggris, kalau orang asing paksa dalam bahasa Inggris. Sunrise mean leaping. Twice mean low. Basic dulu Al-Quran mean Bible. Corn when the war to corn, when the peace to corn. Chris safety pen. Globe look like pen, must be very kind to anybody. According Al-Quran, we are one ancestor from Adam and Eve. Just different nationality and tribe.
Ada surat Ali Imran. Ummatun yad'u ilal khair. Ya. Seperti sandi-sandi tapi maknanya. Ya. A man must be very kind to anybody. Jadi ummatun yad'u ilal khair. Ya. Wahai umat berbuat kebaikan bagi dengan. Jadi ini lambang Palembang nih, Pak. Iya, ini. Kalau diartikan ke Indonesia apa, Pak? Artinya, Pak? Ya. Sunrise itu arti matahari, sinar matahari. Oh, sinar matahari. Sunrise kehidupan, living kehidupan. Sinar matahari berarti kehidupan. Kehidupan. Twice window. Twice itu timbangan, min hukum. Oh. Basic Al-Quran min Bible. Dalam bahasa Inggris Bible, dalam kita Quran. Con when the word to con, when the pitch to con. Chris self defense. Pembelaan diri. Sampai dulu, kalau tidak ada Chris, katanya bukan jantan. Oh. Karena kalau bawa Chris 3 bulan penjara. Iya. Bola dunia, jadi globe look like pen. Bola dunia seperti kipas, ada kipas kan? Iya. Men must be kind to anybody. According Al-Quran, we are one ancestor from Adam and Eve. Just different nationality, hanya beda suku bangsa dan bangsa. Di bawah baru surat Ali Imran dari Ummatun, panjang ini, cuma tidak dibuat lagi. Ummatun yadullah, ujungnya ini ada nahi mungkar. Tapi tidak perlu lagi karena wahai umat buatlah kebaikan, anjuran supaya buat baik. Tidak perlu kata buat jahat. Mengandung filosofi yang luar biasa, Pak. Ya itu. Inilah Sultan Muhammad Badruddin. Ini Sultan Badruddin berapa nih, Pak? Yang 2. Oh, Badruddin 2. Yang jadi uang 10.000. Al-Hafiz. Al-Hafiz ya, Pak? Ya, Al-Hafiz. Orang Palembang melamar anak gadis. Di Palembang, urusan melamar ini tidak boleh campur laki-laki, semua perempuan. Untuk melamar, tidak boleh. Walaupun sekadar untuk melihat-lihat saja tidak boleh. Pokoknya perempuan semua. Nah, jadi biasanya satu rombongan perempuan tadi mungkin tantenya, mungkin dulur ibunya dan sebagainya. Nah, yang perlu dibawa 3 macam ini. Bawa ini, Pak ya? Ya, 3 kilo gandum, 3 kilo gula pasir, 3 kilo telur itik. Gandum, gula pasir, telur itik. Itu adatnya, Pak ya? Ya, ini buat tangan. Diterima, tidak terima, ini tinggalkan di rumah perempuan. Nah, ini pengiringnya, kalau diterima langsung ini uang asap untuk beli kayu bakar. Yang ini mas kawin. Nah, kalau tidak terima ini balik semua. Yang itu tinggal, stop. Ini buat sama sekali. Ya, yang buat tangan tinggal, balik di rumah perempuan. Yang ini mas ini uang asap untuk beli kayu bakar. Ya, masak-masak lah. Ya, masak-masak. Oh, jadi dulu pada waktu itu Palembang ini lebih sering pakai bahasa Jawa. Iya, dulu. Jawa. Kalau tidak bahasa Jawa, kalau bahasa daerah itu jadi bahasa apa mananya? Iya, baru ini berarti ya. Bahasa apa-apa. Itu maka apa itu bahasa pergaulan. Apa di mana? Nah, tapi kalau sama-sama dia bahasa Jawa tadi. Bahasa keraton. Kalau tidak bahasa itu tidak terima uang. Melamar, out. Biar bawa duit banyak. Iya. Nah, ini perkawinan antara Melayu Jawa. Laki-laki Jawa, perempuan Palembang. Itu namanya aisan gede. Aisan itu bahasa Palembang hiasan, gede itu bahasa Jawa kebesaran. Jadi kebesaran Melayu Jawa. Aisan gede. Aisan Mantri, ini Melayu Cina. Oh, ini Melayu Cina. Ya. Yang Cina ini laki-laki. Laki-laki Cina, perempuan Palembang. Cina ini bukan Cina yang baru masuk Islam, Cina yang sudah Islam dari negeri namanya Cina Tartar yang dekat dengan Arab itu. Ya. Berarti ini perpaduan antara adat Cina dan Melayu. Ya. Yang itu tadi Jawa dan Melayu. Nah, kalau ini apa ini, Pak? Oh, ini pelaminan, tempat duduk bersanding. Oh, ini tempat duduk bersanding pengantin. Yang tempat raja itu sudah hilang, tak semuanya mungkin dari emas dan sebagainya. Oh, itu apa, Pak? Kayak timbang itu. Nah, ini saya terangkan dulu yang ini. Ini supaya tahu itu. Nah, ini.
pelaminan. Ini namanya pelidon. Ini pelidon. Yo, untuk beludah. Oh, pelidon. Oh, itu bahasa Jawa juga itu, Pak. Nah iyalah, kalau dulu kan pendak bahasa itu dah 5 orang jadi menantu. Pakaian laki-laki sebelah kanan, pakaian perempuan sebelah kiri. Ditimbang sama berat supaya cinta sampai tua. Oh, biar seimbang cintanya. Ya, jadi kalau aku nerang ngoceng harus sama supaya laping until die. Gitu kan. Iya. Wih, luar biasa. Kamar pengantin. Kamar pengantin. Ini masih bahasa Cina, pangkeng. Pangkeng. Ya, pangkeng itu bahasa Hokkien. Pangkeng pengantin, padulunya pengantin. Itulah saudaraku bincang-bincang kita dengan Bapak Abi Sopyan, pemandu Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Regen TV dengan klik